Latar belakang kerajaan Goa adalah kerajaan Goa awalnya adalah kerajaan agraris di Sulawesi Selatan. Pada abad ke-14, ia didirikan oleh Tumanurung Bainea. Penyatuan dan perkembangan maritim Goa sempat terpecah menjadi dua, Goa dan Talo, namun bersatu kembali di bawah Karaeng Tumaparisi Kalona sekitar 1510 sampai 1546, membentuk kerajaan Goa Talo atau Kesultanan Makassar. Lokasinya yang strategis di pesisir membuat Goa menjadi pusat perdagangan maritim penting, apalagi setelah jatuhnya Malaka ke Portugis. Masyarakatnya dikenal sebagai pelaut dan pedagang ulung. Nama raja di kerajaan Goa Talo. Pertama, Tumanurung Bainea. Sebagai pendiri kerajaan Goa, beliau meletakkan dasar bagi pendirinya salah satu kerajaan terkuat di Sulawesi Selatan. Kedua, Karaeng Tumaparisi Kalona. Raja ini sangat penting karena berhasil menyatukan kerajaan Goa dan kerajaan Talo, membentuk entitas politik yang lebih besar dan kuat. Ketiga, Sultan Aulidin I. Beliau adalah Raja Goa pertama yang memeluk agama Islam pada tahun 1605. Islamisasi ini mengubah corak kerajaan menjadi kesultanan dan memiliki dampak besar pada budaya dan politik. Keempat, Sultan Maliku Said melanjutkan pembangunan dan penguatan Makassar sebagai pusat perdagangan maritim yang penting di Nusantara, mewarisi kejayaan Islam dari pendahulunya. Kelima, Sultan Hasanuddin. Dijuluki ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin adalah raja paling terkenal karena keberaniannya memimpin perlawanan sengit terhadap VOC. Perjuangan beliau menjadi simbol semangat perlawanan terhadap penjajahan. Masa pemerintahan dalam bidang ekonomi Kerajaan Goa dan Talo. Masa pemerintahan dalam bidang ekonomi. Pada masa kejayaan Kerajaan Goa Talo, ekonomi kerajaan ini didorong oleh perdagangan maritim, khususnya beras dan rempah-rempah. Pelabuhan Somba Opu menjadi pusat perdagangan yang strategis, menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia bagian timur dengan pedagang dari Asia dan Eropa. Elaborasinya, Kerajaan Goa Talo ini dikenal sebagai kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan internasional di Indonesia bagian timur. Beras menjadi komoditas utama yang diperdagangkan di Goa Talo. Selain beras juga ada rempah-rempah yang didapatkan dari Maluku dan kemudian ditukarkan dengan beras. Sebagai pelabuhan internasional yang dikuasai Goa Talo, Somba Apu menjadi pusat aktivitas perdagangan dan sumber pendapatan bagi kerajaan. Letak geografis yang strategis dan penguasaan jalur perdagangan membuat ekonomi kerajaan Goa Talo menjadi berkembang pesat. Perdagangan di Goa Talo diatur dengan... Pada awalnya, Goa dan Talo merupakan dua kerajaan terpisah yang sering konflik. Namun pada tahun 1528, keduanya bersatu di bawah perjanjian Ruakarae Sere Ata, yang berarti dua raja, satu rakyat. Dalam struktur pemerintahan ini, Raja Goa berperan sebagai penguasa utama, sementara Raja Talo menjabat sebagai Mangkubumi atau Perdana Menteri. Sistem ini memungkinkan keduanya bekerja sama dalam mengelola pemerintahan dan memperluas pengaruh di wilayah Sulawesi Selatan. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai 1669, Kesultanan Goa Talo mencapai puncak kejayaannya. Sultan Hasanuddin dikenal karena perlawanan gigihnya terhadap upaya monopoli perdagangan oleh VOC Belanda. Meskipun akhirnya harus menandatangani perjanjian Bungaya pada tahun 1667 yang merugikan kesultanan, pahlawan Sultan Hasanuddin menjadikan pahlawan nasional yang dijuluki ayam jantan dari timur. Dalam bidang budaya maritim sangat kental dalam kehidupan masyarakat Goa Talo. Mereka mengembangkan teknologi perkapalan seperti perahu pinisi yang terkenal hingga kini. Selain itu, seni dan sastra
berkembang pesat dengan munculnya karya-karya dalam bahasa Makassar yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan tradisi lokal. Peninggalan budaya seperti Benteng Somba Opung, Masjid Katangka, dan Istana Bala Lempau menjadi saksi sejarah kejayaan Sultan ini. Bukti peninggalan kerajaan Goa dan Talo. Yang pertama, Benteng Fort Rotterdam. Benteng ini dulunya bernama Benteng Jumpandang, dibangun pada masa pemerintahan I Mandrigau Daeng Bonto Karaeng Lakiyung pada tahun 1545 dan merupakan salah satu peninggalan kerajaan Goa Talo yang paling terkenal. Benteng ini memiliki nilai sejarah yang tinggi sebagai saksi masa kejayaan kerajaan Goa Talo dan periode kolonial Belanda. Yang kedua, Istana Bala Lampoa. Istana ini berfungsi sebagai kediaman Raja Goa dan juga menjadi pusat pemerintahan kerajaan Goa. Yang ketiga, Masjid Katangga. Masjid ini dibangun pada tahun 1603 dan telah mengalami beberapa kali pemugaran. Yang keempat, Kompleks Makam Raja Goa Talo. Kompleks makam ini berlokasi di Kecamatan Talo, Ujung Pandang. Makam ini merupakan kawasan makam kuno pada abad ke-17 hingga abad ke-19. Runtuhnya Kerajaan Goa dan Talo. Keruntuhan Kerajaan Goa Talo merupakan hasil dari berbagai faktor, termasuk konflik dengan VOC, Perjanjian Bongaya, dan kekalahan dalam Perang Makassar. Perjanjian Bongaya yang ditandatangani pada tahun 1667 menandai berakhirnya kekuasaan Goa Talo yang merdeka. Penyebab keruntuhannya: 1. Konflik dengan VOC. Kerajaan Goa Talo ini terlibat dalam konflik yang berkepanjangan dengan VOC karena ambisi VOC untuk memonopoli perdagangan di wilayah tersebut. Yang kedua, Perjanjian Bongaya. Perjanjian ini memaksa Goa Talo untuk menyerahkan kekuasaan dan mengakui kekalahan, yang secara signifikan melemahkan kekuatan kerajaan. Yang ketiga, peran Makassar. Peran ini, yang melibatkan Goa Talo dan VOC serta beberapa kerajaan lain, juga memperburuk kondisi Goa Talo dan mempercepat keruntuhannya.